Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya ini Zelfia Murdi dengan NIM 2010851023. Pada hari ini saya akan menjelaskan proses kolokium dengan judul penelitian yaitu perluasan keanggotaan BRICS Brazil, Rusia, India, China, South Africa ke Iran tahun 2023. Untuk pembahasan pertama dimulai dari latar belakang. Nah, perlu diketahui bahwasannya BRICS adalah sebuah akronim yang diciptakan oleh Jim O'Neill pada tahun 2001 dengan 4 negara berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, dan juga China. Nah, namun di tahun 2011, BRICS berubah nama menjadi BRICS setelah penambahan Afrika Selatan. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya BRICS memiliki pengaruh dalam perekonomian global, di mana dalam perdagangan global, kelima anggota BRICS berkontribusi sebesar 18%, mewakili 23% produk domestik bruto secara global, serta menyumbang 42% dari populasi dunia. Di tahun 2023, sebelumnya BRICS telah berusaha untuk memperluas pengaruhnya dan telah dibahas dalam KTT sebelumnya, yaitu KTT BRICS yang ke-14. Nah, lalu di tahun 2023, BRICS memutuskan untuk melakukan perluasan pada KTT BRICS yang ke-15 yang dilaksanakan di Afrika Selatan. Nah, pada KTT tersebut memutuskan untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dengan menambahkan salah satu anggotanya yaitu Iran. Nah, Iran adalah negara yang memiliki banyak permasalahan yang cukup kompleks mulai dari ekonomi, politik, dan juga keamanan. Nah, meskipun demikian, BRICS tetap memasukkan Iran sebagai anggota baru dibandingkan memasukkan negara-negara lain yang telah mendaftar secara resmi dengan keadaan ekonomi, politik, dan juga keamanan yang lebih stabil. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya di tahun 2023, BRICS memutuskan untuk melakukan ekspansi keanggotaan. Di tahun tersebut, Presiden Afrika Selatan selaku tuan rumah KTT BRICS yang ke-15 mengatakan bahwasannya sebanyak 40 negara tertarik untuk bergabung ke dalam BRICS. Lalu, sebanyak 22 negara telah mendaftar secara resmi pada keanggotaan BRICS. Pada 22 sampai 24 Agustus 2023, KTT BRICS ke-15 dilaksanakan di Johannesburg yang memutuskan untuk memasukkan Iran sebagai salah satu anggota baru. Hal yang menarik adalah BRICS memasukkan Iran sebagai anggota, di mana Iran adalah negara yang memiliki banyak permasalahan yang cukup kompleks, misalnya terlibat dalam banyak konflik regional dan menjadi sasaran sanksi internasional. Dalam hal ini adalah sanksi Barat dan juga sanksi dari Uni Eropa. Nah, melihat hal ini, isu ini penting untuk diteliti dalam mengetahui apa alasan BRICS menjadikan negara Iran sebagai anggota baru tahun 2023. Selanjutnya pertanyaan penelitian, yaitu apa alasan BRICS menjadikan negara Iran sebagai anggota baru tahun 2023, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apa alasan BRICS menjadikan negara Iran sebagai anggota baru tahun 2023. Dalam penelitian ini, dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti menggunakan kerangka konseptual yang ditulis oleh Jeffrey W. Messer. Nah, konsep pricing power melihat bahwasannya negara-negara berkembang berusaha memaksimalkan kekuatan mereka dengan membentuk kelompok atau aliansi karena sistem internasional bersifat anarki. Nah, dengan kelompok ini mereka berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya melalui kerjasama. Nah, terdapat dua tipe dari pricing power ini sendiri, yaitu emerging power dan juga potential hegemon. Untuk emerging power memiliki ciri yaitu melakukan perluasan kerjasama dan menuntut akan status menuju negara maju. Sedangkan potential hegemon memiliki ciri yaitu berupaya mendominasi dan mengubah sistem internasional dengan menggantikan hegemon yang telah ada sebelumnya. Nah, melihat dari dua tipe ini, BRICS adalah emerging power yang dapat dilihat pada aktivitas BRICS dalam memperluas kerjasama, khususnya ke negara Iran. Selanjutnya, Jeffrey Messer menjabarkan 3 alasan emerging power melakukan perluasan pengaruh. Yang pertama adalah expansion atau ekspansi, di mana tindakan perluasan pengaruh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan suatu negara atau kelompok negara dengan melihat peluang dalam hal ekonomi dari negara tujuan. Yang kedua adalah threat atau ancaman, di mana terdapat faktor-faktor yang mengancam kestabilan, kekuatan atau posisi suatu negara atau kelompok negara yang dilihat dari segi ekonomi dan juga politik.
Nah, ancaman yang dimaksud ini datang dari negara yang lebih kuat atau negara superpower. Yang selanjutnya adalah prestige atau kebanggaan, di mana Meisner menjelaskan bahwa keputusan suatu negara dalam melakukan perluasan pengaruh tidak hanya didasarkan pada kepentingan nasional saja, namun dengan berusaha meningkatkan prestige dengan cara mempromosikan grand ideas yang dimiliki oleh negara ataupun kelompok negara. Nah, selanjutnya bab 2, BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan juga South Africa. Yang pertama akan membahas tentang sejarah terbentuknya BRICS. Di tahun 2001, Kepala Ekonomi Goldman Sachs bernama Jim O'Neill menciptakan sebuah akronim dari 4 negara yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan China sehingga menjadi BRICS. Lalu di tahun 2006, para pemimpin Brazil, Rusia, India, dan juga China melakukan pertemuan di Petersburg. Lalu di tahun 2009, tepatnya pada bulan Juni, kelompok negara ini melaksanakan konferensi tingkat tinggi untuk pertama kalinya yang menandai pertemuan diplomatik secara resmi di Rusia. Pada Desember 2010, pada KTT BRICS yang kedua menghasilkan kesepakatan akan perluasan BRICS dengan memasukkan Afrika Selatan, sehingga yang awalnya BRICS menjadi BRICS. Nah, pengaruh dari BRICS ini sendiri tidak bisa dianggap remeh, di mana BRICS memiliki pengaruh yang cukup baik dalam perekonomian global. Nah, dalam PDB dunia, BRICS mewakili sebesar 23%, kemudian dalam populasi dunia, BRICS mewakili sebesar 42%, dalam perdagangan global, BRICS mewakili sebesar 20%, dan sebanyak 40% BRICS mewakili pada arus kapital global. Nah, sejak NDB diluncurkan pertama kali pada tahun 2015, tercatat hampir 100 pinjaman yang disetujui oleh BRICS dengan nilai lebih dari 30 miliar USD sebagai bentuk dukungan BRICS kepada sesama negara-negara berkembang dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Di tahun 2002, negara-negara BRICS memiliki total suara sebesar 14% di Bank Dunia. Selain itu, memiliki saham gabungan BRICS di IMF lebih dari 14%. Nah, selanjutnya adalah kerangka kerjasama BRICS, di mana BRICS memiliki dua kerangka kerjasama. Yang pertama adalah konferensi tingkat tinggi atau KTT, yang merupakan landasan dalam pengambilan kebijakan BRICS dengan keketuaan bergilir tiap tahun. Yang kedua adalah kerjasama kedua yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan negara BRICS, seperti pertemuan antar Kementerian Luar Negeri yang melakukan pertemuan secara rutin di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, pertemuan antar Kementerian Perdagangan yang rutin dilaksanakan di sela-sela pertemuan WTO, pertemuan antar Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kerjasama di bidang kesehatan, dan antar Kementerian Pertanian yang membahas kerjasama pertanian di antara anggota BRICS. Selanjutnya adalah standar dan juga kriteria perluasan keanggotaan BRICS. Pertama adalah berkontribusi dalam penguatan posisi BRICS, kemudian negara berkembang atau negara yang sedang berkembang yang memiliki pengaruh regional dan juga strategis global. Selanjutnya menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung multilateralisme, berkomitmen terhadap reformasi tata kelola global, dan menegakkan hukum internasional. Lalu yang keempat, memiliki kedudukan ekonomi yang kuat dan pengaruh secara regional maupun global, memiliki hubungan perdagangan yang substansial dengan negara-negara anggota BRICS yang ada, berkomitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional dan juga regional, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi global melalui peningkatan hubungan perdagangan, komersial, dan investasi. Selanjutnya bab 3, keanggotaan Iran pada BRICS. Yang pertama adalah bagaimana Republik Islam Iran itu sendiri. Nah, Iran adalah negara yang terletak di Asia Barat dengan nama resmi Republik Islam Iran. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.648.195 km persegi dengan luas daratan sebesar 1.636.100 km persegi dan wilayah perairan sebesar 12.095 km persegi. Nah, di tahun 2024, populasi dari Iran itu sendiri mencapai 89.696.769 jiwa, sehingga menempatkan negara ini berada pada posisi ke-17 dunia sebagai negara dengan populasi terpadat. Nah, lalu di tahun 2019, IMF mencatatkan adanya inflasi di Iran yang mencapai 35,7%. Nah,
di mana inflasi tersebut membuat bahan makanan dan juga bahan bakar lebih tinggi, yaitu sebesar 63,5%. Nah, di tahun 2022, Bank Dunia melaporkan bahwa perekonomian Iran ditopang oleh beberapa sektor, yaitu pertanian, hidrokarbon, sektor jasa yang menyumbang pendapatan kotor Iran, manufaktur, dan jasa keuangan. Nah, Iran tidak hanya memiliki populasi yang banyak, tapi memiliki banyak sumber daya alam, yang salah satunya adalah minyak bumi. Di tahun 2012, sektor minyak bumi menyumbang sebesar 60% dari total pendapatan pemerintah Iran. Lalu, kemudian di tahun yang sama juga, di tahun 2015, angka tersebut justru menurun menjadi 47% yang disebabkan oleh harga minyak yang rendah dan juga sanksi oleh Amerika Serikat. Di tahun 2021, Iran berhasil menyumbang sebesar 24% pada cadangan minyak di kawasan Timur Tengah dan berkontribusi sebesar 12% pada cadangan minyak dunia. Pada tahun 2022, OPEC mencatat bahwa Iran mampu memproduksi minyak mentah sebesar 2,55 juta barel per hari atau setara dengan 3,5% dari seluruh jumlah produksi minyak global. Di tahun yang sama juga, yaitu tahun 2022, Iran memiliki cadangan minyak mentah sebesar 13,3% dari total jumlah cadangan minyak global atau setara 208,6 miliar barel. Nah, US Energy Information Administration merilis data produsen minyak terbesar dunia di mana Iran menduduki peringkat 9 dunia di tahun 2024. Selanjutnya, sumber daya alam yang dimiliki Iran tidak hanya minyak bumi, namun gas alam juga. Cadangan gas alam Iran menempati peringkat kedua setelah Rusia, di mana ladang gas alam Iran mencakup wilayah seluas 3.700 km dengan produksi sekitar 800 juta meter kubik per hari. Di tahun 2021, produksi gas alam Iran meningkat menjadi 1,2 miliar meter per kubik. Kemudian Badan Energi Internasional di tahun 2022 mengatakan bahwasannya ekspor gas alam Iran mencapai 18,9 miliar meter kubik yang setara dengan 2,5% total perdagangan gas alam dunia melalui jalur pipa. Nah, selanjutnya, German Federal Institute for Geoscience and Natural Resources mencatat bahwa di tahun 2022, Iran berada di peringkat keempat sebagai negara dengan konsumsi gas tertinggi dunia. Nah, meskipun Iran menjadi produsen gas alam terbesar dunia, tapi Iran memiliki menjadi negara dengan konsumsi gas tertinggi dunia juga. Nah, selanjutnya, bagaimana perjalanan negara Iran ini menjadi anggota BRICS yang secara resmi menjadi anggota BRICS di tahun 2024, tepatnya pada 1 Januari. Nah, ada 3 tahap yang dilalui oleh Iran. Yang pertama, pada tanggal 24 Juni 2024. Nah, hal ini pada KTT BRICS ke-14 yang dilaksanakan di China, di mana Iran secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung pada keanggotaan BRICS. Yang kedua, pada 28 Juli 2002, di mana BRICS mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS dengan 12 Menlu, yang salah satunya adalah Iran. Nah, pada pertemuan ini membahas bagaimana pentingnya multilateralisme dan kerjasama ekonomi di tengah situasi global yang kompleks. Lanjut, di tahun 2023, tepatnya di 24 Agustus, pada pertemuan puncak KTT BRICS ke-15, Iran menjadi salah satu negara yang diundang oleh BRICS. Nah, lalu pada 1 Januari 2024, Iran secara resmi masuk pada keanggotaan BRICS. Baik, selanjutnya bab 4, analisis perluasan keanggotaan BRICS ke Iran. Yang pertama adalah ekspansi dalam memenuhi kepentingan BRICS, yang subbabnya ada beberapa subbab. Yang pertama adalah Iran sebagai produsen minyak terbesar dunia. Nah, Iran ini adalah negara yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar keempat dunia, di mana pada tahun 2021 Iran menyumbang cadangan minyak dunia sebesar 12%, dan di kawasan Timur Tengah, Iran menyumbang pada cadangan minyak sebesar 24%. Dalam kegiatan produksi, pada tahun 2022, Iran berhasil memproduksi minyak mentah sebesar 2,55 juta barel per hari, atau setara dengan 3,5% produksi minyak dunia. Selanjutnya, British Petroleum Statistical Review mencatatkan bahwa jumlah produksi minyak dunia tahun 2021 adalah sebanyak 89,88 juta barel per hari. Nah, di mana Iran memproduksi minyak mewakili 3,3% produksi minyak dunia.
Rusia mewakili 12,2% produksi minyak dunia, China mewakili 4,4%, Brazil mewakili 3,0% produksi minyak dunia. Nah, dari beberapa negara penghasil yang memproduksi minyak dunia terdapat 3 negara BRICS, yaitu Rusia, China, dan juga Brazil. Nah, total produksi ketiga negara BRICS dan juga Iran mewakili 22,9% produksi minyak dunia, yang mana angka ini mengalahkan produsen minyak terbesar dunia yaitu Amerika Serikat dengan produksi sebesar 16,59% juta barel per hari atau mewakili 18,5% produksi minyak dunia. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel, bahwasannya terdapat beberapa konsumen minyak bumi terbesar dunia. Nah, dari sini terdapat beberapa negara BRICS yang masuk pada kategori ini, yaitu China, India, Rusia, dan juga Brazil. Nah, keempat negara ini mengkonsumsi minyak dunia yang sangat besar. Lalu berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Iran. Nah, ekspansi Iran yang kaya akan minyak bumi ini membantu BRICS dalam memenuhi konsumsi minyak bumi domestik yang sangat besar. Nah, selanjutnya hal ini didukung oleh Rouhollah Mousavi, yaitu seorang anggota Komisi Urusan Dalam Negeri dan Dewan Parlemen Iran, yang mengatakan bahwasannya dengan sumber daya yang melimpah, Iran dapat memenuhi kebutuhan energi negara-negara BRICS. Nah, selanjutnya adalah subbab yang kedua adalah Iran dalam memenuhi kebutuhan gas alam BRICS. Nah, Iran sendiri tidak hanya memiliki minyak yang banyak, namun memiliki gas alam yang banyak juga. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya Iran masuk ke dalam kategori negara yang memproduksi gas alam terbesar dunia. Mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022, Iran secara konsisten menduduki peringkat ketiga sebagai produsen gas alam terbesar dunia. Nah, berdasarkan data oleh Enerdata, jumlah produksi gas alam dunia pada tahun 2022 adalah sebanyak 4,9 triliun meter kubik. Nah, kemudian jika dilihat dari produksi Iran di tahun 2022, yaitu sebanyak 244 miliar meter kubik. Iran berkontribusi pada 6% produksi gas alam dunia, yang menjadikan Iran memiliki posisi yang penting dalam menopang perekonomian dunia, khususnya dalam konsumsi gas alam. Jika dilihat pada tabel ini, terdapat beberapa negara yang masuk dalam negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar dunia di tahun 2022. Nah, Iran menempati posisi kedua di bawah Rusia dengan cadangan gas alam sebanyak 32,1 triliun meter kubik. Nah, pada tahun 2022, BP Statistical Review of World Energy mencatat bahwa jumlah cadangan gas alam dunia sebanyak 188,1 triliun meter kubik. Nah, di satu sisi, Iran memiliki cadangan gas alam sebanyak 32,1 triliun meter kubik yang menjadikan negara tersebut menduduki posisi kedua, di mana angka tersebut setara dengan 17,1% dari total ketersediaan gas alam. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya bagaimana peran dari Iran itu sendiri dalam ketersediaan gas alam itu sendiri. Nah, selanjutnya dilihat dari bagaimana seberapa besar konsumsi gas alam negara-negara BRICS. Yang pertama, Rusia dengan konsumsi terbanyak. Yang kedua adalah China, yang ketiga adalah India, yang keempat adalah Brazil, dan yang terakhir adalah Afrika Selatan sebagai negara BRICS yang mengkonsumsi dengan konsumsi gas alam terendah. Nah, selanjutnya, melihat dari data-data sebelumnya, konsumsi gas alam negara-negara BRICS ini cukup tinggi, di mana masuknya Iran sebagai anggota BRICS menjadi semakin penting bagi pemenuhan kebutuhan gas alam Iran. Kondisi ini didukung oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Hussein Amir Abdullahian, yang mengatakan bahwasannya bergabungnya Iran dalam keanggotaan BRICS dapat membantu keamanan energi BRICS dalam jangka panjang. Nah, keanggotaan
keanggotaan Iran pada BRICS semakin memperkuat posisi BRICS sebagai produsen minyak terbesar dunia dan menguasai rantai pasok energi dengan mengalahkan produsen gas alam terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat. Nah, selanjutnya adalah threat ancaman dari superpower dalam mewujudkan kepentingan BRICS. Nah, sebab pertama adalah pengaruh Iran pada agenda dedolarisasi. Nah, sejak awal pembentukan BRICS itu sendiri, membahas tentang bagaimana BRICS menginginkan dunia yang lebih adil. Nah, sehingga dibentuklah NDB atau New Development Bank untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, NDB adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam membantu upaya-upaya negara BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar atau dedolarisasi. Nah, Putin mengatakan bahwasannya dalam transaksi sesama anggota BRICS, penggunaan dolar Amerika Serikat hanya sebesar 28,7%. Agenda dedolarisasi tidak hanya dilakukan dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi antar BRICS, namun juga dengan menambahkan anggota baru yaitu Iran untuk mendukung dedolarisasi tersebut. Pada pertemuan puncak KTT BRICS 15, Ibrahim Raisi selaku mantan presiden dari Iran itu sendiri mengatakan bahwa Iran berkontribusi dalam upaya dedolarisasi untuk membentuk tatanan dunia internasional yang seimbang. Bagi BRICS, Iran adalah kandidat ideal karena Iran telah lama kehilangan mata uang dolarnya karena sanksi Barat dan juga memiliki pengalaman dan taktik yang baik dalam menghadapi sanksi ekonomi Barat. Nah, jika dilihat dari volume perdagangan BRICS dan juga Iran dalam non-migas, China adalah mitra dagang terbesar dengan volume perdagangan 30,32 miliar USD dan Afrika Selatan menjadi negara BRICS dengan volume perdagangan non-migas dengan Iran dengan volume sebesar 322,4 juta USD atau menjadikan negara Afrika Selatan sebagai negara yang paling memiliki volume perdagangan terendah dengan Iran. Nah, selanjutnya, dengan jumlah transaksi tersebut, keanggotaan Iran di BRICS semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Baik, selanjutnya, Iran sebagai respon dalam menghadapi dominasi Barat. Nah, perluasan keanggotaan BRICS pada KTT ke-15 merupakan salah satu respon atas kecenderungan Barat yang menerapkan sanksi ekonomi sepihak. Iran menjadi kandidat kuat yang diusung oleh Rusia dan China meskipun negara Iran sedang mengalami sanksi oleh Barat. Melalui KTT BRICS ke-15, Vladimir Putin menyampaikan bahwa ia menginginkan dunia yang lebih adil, dunia yang inklusif, dan juga sejahtera. Mantan Presiden Iran, Ibrahim Raisi, mengatakan bahwa perluasan keanggotaan tersebut adalah bukti menurunnya unilateralisme atau dominasi Barat, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Mohsen, mantan duta besar Iran di Azerbaijan, mengatakan bahwa Iran memiliki sumber daya alam berlimpah, memiliki sistem pertahanan yang kuat, menentang campur tangan asing, dalam hal ini Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, sehingga dengan keunggulan-keunggulan tersebut, Iran dapat membantu BRICS dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Nah, perluasan keanggotaan BRICS dengan memasukkan Iran sebagai anggota baru melalui pertemuan puncak KTT ke-15 adalah langkah bagi BRICS untuk mewujudkan dunia yang lebih adil. Nah, selanjutnya adalah prestige atau kebanggaan dalam meningkatkan pengaruh BRICS di kancah internasional. Yang pertama adalah Iran dalam meningkatkan pengaruh BRICS pada perekonomian global. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kelima anggota BRICS mewakili 42% total populasi dunia, berkontribusi sebanyak 27% terhadap ekonomi global, dan berkontribusi sebanyak 17% terhadap perdagangan internasional. Di tahun 2022, IMF mencatat bahwa PDB kelima negara BRICS sebesar 22,5 triliun USD jika dibandingkan dengan PDB G7, maka BRICS lebih unggul di mana PDB G7 hanya sebesar 21,4% USD. 21,4 triliun USD. Nah, terdapat 3 negara BRICS yang menjadi produsen minyak terbesar dunia di tahun 2021, yaitu Rusia, China, dan juga Brazil, dengan kontribusi pada produksi minyak sebesar 17,92 juta barel per hari atau 19,9% dari total produksi minyak bumi. Nah, jika dilihat dari bagaimana kontribusi ketiga negara BRICS ini sebagai produsen minyak, bisa kita lihat juga pentingnya negara-negara BRICS ini dalam perekonomian dunia. Nah, keberadaan BRICS di kancah internasional semakin penting pasca bergabungnya salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar dunia, yaitu Iran. Nah,
Iran merupakan anggota OPEC dan menduduki posisi ke-8 sebagai produsen minyak bumi di tahun 2021 dengan produksi sebesar 3,62 juta barel per hari, di mana produksi minyak bumi ketiga negara BRICS digabungkan dengan Iran di tahun 2021 mencapai angka 21,54 juta barel per hari atau setara dengan 24% dari total produksi minyak bumi dunia. Nah, di tahun 2022, bahan bakar fosil berkontribusi sebesar 82% terhadap konsumsi energi primer dunia, yang mana minyak bumi memiliki peranan yang sangat penting. Menurut International Energy Agency, permintaan minyak bumi dunia akan meningkat 6% antara tahun 2022 hingga tahun 2028, yaitu mencapai 105,7 juta barel per hari yang berasal dari industri petrokimia dan juga industri penerbangan. Nah, dengan bergabungnya Iran sebagai anggota baru, posisi BRICS semakin berpengaruh dan kuat dalam perekonomian global karena ketergantungan penggunaan energi fosil yang besar, yaitu sebesar 82%. Nah, selanjutnya pengaruh Iran terhadap posisi BRICS di Timur Tengah. Iran memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berada dekat Selat Hormuz yang berperan penting pada kegiatan keluar masuknya minyak dari Teluk Persia. Lokasi Iran yang strategis menjadikan negara ini memiliki peran yang penting dalam jalur pengiriman minyak dari Teluk Persia. Iran juga merupakan negara yang berpengaruh di Timur Tengah, di mana Iran seringkali bersaing pengaruh dengan Arab Saudi. Persaingan pengaruh Iran dan juga Arab Saudi dapat terlihat dalam keterlibatan mereka pada konflik-konflik di kawasan seperti konflik Yaman dan juga konflik Suriah. Keanggotaan Iran pada BRICS membuka jalan bagi BRICS untuk menyebarkan pengaruhnya melalui investasi di kawasan Timur Tengah, serta mempermudah masuknya investasi dan kerjasama BRICS di kawasan tersebut. Dengan keanggotaan Iran tersebut, BRICS memiliki akses pada jalur utama perdagangan minyak dunia. Selain itu, masuknya Iran sebagai anggota baru memperkuat pengaruh BRICS pada jalur keluar masuknya minyak di Timur Tengah dan dalam mekanisme kegiatan perdagangan minyak. Hal ini juga akan berpengaruh pada peran penting BRICS sebagai kelompok negara yang mendominasi produksi minyak dan menguasai salah satu jalur minyak utama. Nah, bab 5 yaitu penutup dengan kesimpulan di mana dari kerangka konseptual yang digunakan tadi, peneliti menyimpulkan 3 alasan mengapa BRICS melakukan ekspansi atau menambahkan Iran menjadi anggota baru. Nah, yang pertama jika dilihat dari ekspansi yaitu keanggotaan Iran semakin memperkuat posisi BRICS dalam menguasai pasar energi yaitu minyak bumi dan juga gas alam. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan domestik akan kebutuhan energi primer minyak bumi negara-negara BRICS dan membantu keamanan energi BRICS dalam jangka panjang. Yang kedua adalah trade, di mana keanggotaan Iran berkontribusi pada agenda dedolarisasi yang dilakukan oleh BRICS, serta sebagai wujud BRICS dalam mewujudkan tatanan dunia yang multilateral, adil, dan juga beretika. Selanjutnya adalah prestis, di mana keanggotaan BRICS semakin memperkuat pengaruh dan posisi BRICS dalam perekonomian global atas dominasi gas alam dan minyak bumi, serta mempermudah BRICS memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui investasi dan kerjasama. Yang terakhir adalah saran, di mana peneliti sadar bahwasannya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk meneliti bagaimana kontribusi Iran terhadap BRICS yang berupaya untuk membuat tatanan dunia multipolar. Kemudian peneliti juga menyarankan menggunakan pisau analisis selain rising power, sehingga penelitian selanjutnya menghasilkan penelitian yang bervariatif, solutif, dan eksplanatif yang dapat menjadi sebuah karya ilmiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.